wasallam yang mengatakan, "Man azzama maulidi kunta syafi'an lahu yaumal qiyamah." Madan hadis niki sai-sai agungan, sai-sai pembeli jelo kelahiran atau waktu besar lahir bahasa Nabi. Man azzama maulidi, sai-sai agungan jelo kelahiran gagung, kunta syafi'an lahu yaumal qiyamah. Maka dengan ulama yang kicane syafaat, yang kekicane syafaat dengan ulama di jero kiamat. Jadi mudah-mudahan tiang belunggu samiliki selaku berkat mengadakan maulid atau acara maulid malantan niki, ada satu kican syafaat isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang itu satu para dalam jero kiamat. Selanjut masalah syafaat jamaah. Era di jero kiamat berduyun-duyun selaku manusia mencari syafaat kepada semua nabi dan semua rasul. Tiang belum sampai kata semua manusia mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Ya Nabi Adam, ya Rasulullah, ya ulin tiang belum sampai kisahku. Nabi, ayatina syafa'ah. Ican, berikanlah kami syafaat. Ya ulin tiang belum sampai kisah manusia di jero kiamat meminta syafaat pertama kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya Rasulullah, Nabi Adam alaihissalam, i'atina syafa'ah, berikanlah kami syafaat. Nabi Adam waktu niki mengeban atau tidak berani memberikan syafaat karena ada salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala dilarang makan buah huldi di dalam surga. Lalu Nabi Adam melanggar larangan itu sehingga tidak berani memberikan syafaat kepada manusia besok pada hari kiamat. Demi dibanding Nabi Adam icat yang berusaha memiliki syafaat, kita kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Nabi Ibrahim Rasulullah, ya ini yang berusaha memiliki selaku manusia. I'atina syafa'ah, berikanlah kami syafaat. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dek kebani, malu saya memberikan syafaat, kata Nabi Ibrahim. Apa salah Nabi Ibrahim? Saat teman terangkat jadi Rasul, Nabi Ibrahim pernah menganggap atau pernah ada di dalam pikiran Nabi Ibrahim atau pernah menganggap bahwa matahari itu adalah Tuhan, bulan gumparan Tuhan, laut gumparan Tuhan, bintang gumparan Tuhan. Itulah yang menjadi penghalang. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berani atau malu memberikan syafaat. Kembali semua manusia pada waktu itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Rasulullah, Nabi Musa alaihissalam, i'atina syafa'ah. Ya ulin selaku yang belum saya miliki waktu nikah manusia, berikanlah kami syafaat. Jadi coba Nina, silakan diam maupun begitu juga jamaah salaki. Silakan adik saya diam, adik saya duduk. Adik saya duduk. Jadi kita tahu ngaji sudah nama, sudah dengar haus, sudah duduk, ada seberat dia ngaji. Ya Nabi Musa alaihissalam Rasulullah, i'atina syafa'ah. Yang ini selaku manusia mendatangi Nabi Musa alaihissalam besok pada hari kiamat. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ana akhaf, akhudhu ilaikum syafa'ah. Saya tidak berani, saya takut memberikan kalian syafaat. Nabi Musa alaihissalam sewaktu hidup di atas dunia. Salah Nabi Musa alaihissalam sewaktu hidup di atas dunia. Dalam angan doang Nabi Musa alaihissalam sewaktu hidup di atas dunia pernah menganggap dirinya paling alim, paling tahu, paling alim dan para nabi. Si Nabi Musa alaihissalam itu ditegur oleh Allah langsung. Nah, jadi waktu saat tegur isi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam disuruhlah berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Yang mendengar bani ngebeng syafaat niki. Setiap nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam berdua doang kesalahan.
kembali kita kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ya Nabi Yunus, Rasulullah, i'tina syafa'ah. Yaumi takunu samiliki selaku manusia. Nabi kesalahan Nabi Yunus alaihissalam maupun dibanding dengan syafaat. Waktu hidup di atas dunia Nabi Yunus alaihissalam, waktu diberontak oleh umatnya, waktu menyampaikan agama tauhid, pelai Nabi Yunus. Begitu dikejar oleh umatnya Nabi Yunus alaihissalam, beliau lari. Sampai sering segala Nabi Yunus mulai naik kapal. Kapal niki diombang-ambing oleh angin dan ombak. Teteh Nabi Yunus jokto di dalam segara dimakan oleh seekor ikan selama 40 hari 40 malam. Nabi Yunus alaihissalam di dalam tiang empat dia bau mati. Jadi kira jamaah di masa sakit jaga bertahun-tahun berembe-embe keparahan dan tergicat penyakit di atas dunia niki. Nabi Yunus sila di dalam perut ikan berembe dan dia berembok. Apa yang beliau makan? Nabi mundaran si Nabi Yunus alaihissalam di dalam tiang empat diarah. Bernapas pun mungkin tidak bisa di dalam perut ikan. Tapi dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam selamat. Ia kembali Nabi Yunus alaihissalam memberikan syafaat lari dari umatnya waktu diberontak menyampaikan agama tauhid. Sampai dibuang dari atas kapal, dimakan oleh seekor ikan, dan selama 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Yang kembali kami syafaat. Terus yang perlu saya miliki semua manusia mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Ya Nabi Isa Rasulullah, yang perlu saya miliki besok pada hari kiamat menghadap kepada Nabi Isa. I'tina syafa'ah ya Rasulullah. Ijang kadi syafaat hai Nabi Isa alaihissalam. Nabi syarat Nabi Isa alaihissalam maupun dibanding dengan syafaat di manusia lewat di jero kiamat. Ternyata Nabi Isa alaihissalam waktu hidup di atas dunia beliau tidak mempunyai salah. Tapi apa salahnya? Wasa tinggalin dunia Nabi Isa alaihissalam, umat-umat dari Nabi Isa ini menganggap bahwa Tuhan itu tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, dan ada Tuhan Anak. Allah dianggap sebagai Tuhan Bapa, Siti Maryam dianggap sebagai Tuhan Ibu, Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan Anak. Itu kesalahan Nabi Isa, dan besok di hari kiamat dipanggil Nabi Isa oleh Allah. Kembek rumah tenu amparan aku anak telu. Dia malik Allah tanya kepada Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Waktu saya hidup di dunia ya Rabb, waktu saya hidup di dunia saya mengajarkan agama tauhid bahwa Allah itu tetap satu. Lagu bermain kita pastur tiap dasar Nabi Isa. Waktu tinggal di dunia ya Allah tiap kumparan berumur dan telu. Nah itulah kesalahan Nabi Isa alaihissalam sehingga tidak berani memberikan syafaat kepada semua manusia. Lalu tiap pelunggu samiliki atau semua manusia pada waktu itu pada hari kiamat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tina syafa'ah ya Muhammad Rasulullah. Berikanlah kami syafaat hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang tidak punya kesalahan sewaktu hidup di atas dunia. Sampai hari kiamat umatnya tetap mengatakan Allah itu satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari itu Nabi Muhammad doang ya bani memberi syafaat. Mudah-mudahan kita semua tiang belum berkat kesalahan marak maulid Nabi marak semangkinan ini sila ya Allah. Bija dari senang bilang malam, bilang bian-bian, berlomba, mengadakan perlombaan istibaqah, perlombaan istabaqah, yastabiqu istibaqan, mengadakan istibaqah, mengadakan perlombaan tiap sore, tiap malam, dan finishnya sekarang bija jaring dari kita. Bagi hadiah pada luasa baru niki selaku yang berusaha niki saya jadi dengan tua selaku kesenang. Nah berbaik dan lanjutan makin dijajari dan niki, masya Allah, makin namun desrio sila jamaah. Dijajari dan niki oleh tahu para dari ngajak ngeraos.
itu kita manjakan oleh hal-hal keduniawian. Kadang sebaru kau ngeros, kadang sebaru kau bertegelan, baru kau berkedek-kedek. Juga sih bukan pengembo ya anak demikian tu bija jadi demikian HP. Itu adalah setan dunia yang paling besar. Setan dunia paling benar ini. Dan itu kita manjakan bija jadi yang belum saya miliki oleh hal-hal keduniawian. Demen wabelian, bareng pemanjat kesi motor. Nah, silakan dimanjakan apa yang kita mampu selaku orang tua. Lalu dedek lupa sila. Demen nerambian dijajarin. Sudah lalu ngaji, sah. Lalu ngaji, lalu sekolah. Demen waktu lalu sekolah. Dedek satu kurang isi hal-hal mainan keduniawian saja sehingga lupa searan ilmu, searan ilmu. Demen datang waktu semayang. Suruh anak-anak kita sholat. Nabi bahasa Nabi suruh bijajari ke semayang demen umur 7 tahun. Demen umur 7 wanita suruh yang berusaha miliki selaku dengan tua. Demen berumur 7 tahun bijajari miliki suruh sholat kata Rasulullah. Nah ini jadi pegangan yang berusaha miliki. Kalau sudah berumur 10 tahun kata Rasulullah, lalu anak-anaknya tidak mau atau tidak melakukan sholat, pukul kata Rasulullah. Nah itu sepanjang dengan doakan lain-lain kita bukan menikah. Baris adende tetap bengis menu. Bidadari itu peribahasa di Quran aja. Lah sadende pas dikala meninggalkan sholat, dikala anak-anak atau cucu-cucu yang belum menikah tidak pergi menuntut ilmu, aluran jadi lalu kedek-kedek doang. Masya Allah. Dedek sapi yang adik di dunia ini fit tenang. Hah? Nabi sila bijajarin dan sama baru ini. Nabi pesan Nabi, laisa ba'dal fara'id afdal min talabil ilmi. Tidak ada perbuatan yang paling utama, tidak ada perbuatan yang paling afdal setelah sholat yang 5 waktu selain daripada menuntut ilmu. Jadi kewajiban menuntut ilmu ini di bawah kewajiban setelah kita sholat yang 5 waktu. Nah ini selanjutnya nih jamaah sila amalan. Kemarin sudah yang sampaikan bagaimana fadilah orang-orang yang banyak beristighfar. Makin baru dan besi ini sifat Tuhan, sifat protokol. Sebelah ustaz. Masya Allah. Sudah. Perhatikan jamaah. Lalu terlumpar lalu ngaji mana niki. Perhatian. Dikala kaki kita melangkah, dikala kaki kanan kita melangkah, dosa-dosa yang belum bisa miliki diampuni oleh Allah. Dan dikala kaki kiri kita melangkah, derajat kita diangkat oleh Allah. Jadi kaki kanan melangkah, itu artinya pengampunan dosa yang belum bisa miliki. Dan kaki kiri melangkah, itu artinya pengangkatan derajat di hadapan Allah yang belum bisa miliki. Jadi sia-sia hal-hal sama niki. Berembe keutamaan yang belum bisa miliki, namun buat baca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Sila Nabi bahasa Nabi, man shalla alayya fi kulli yawmil jum'ati 80 marrah ghufira lahu dzunubahu 80 sana. Saya baca selawat di aku baru 10 kali setiap hari Jumat. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku setiap hari Jumat baru 10 kali, ghufira lahu dzunubahu 80 sana. Diampuni oleh Allah dosanya selama 80 tahun. Dosa-dosa kocek ini selama 20 tahun diampuni apabila tiap belum saya miliki membaca salawat tiap-tiap hari Jumat baru 10 kali. Di Arab sebut yang serius jamaah. Begitu sampai di masjid mengerjakan yang namanya kerugian. Rugi. Datang ojok masjid, duduk di luar, duduk di dalam santai tanpa ibadah. Masya Allah. Mengerjakan hal-hal yang tidak perlu. Man takallama bi kalamid dunia ahbatallahu lahu 40 sana. Saya raus dunia di masjid sekali raus.
itu dihapus pada ibadahnya 40 tahun. Nah, niki. Jadi orang duduk kamu udah sampai masjid, isi raos-raos, balik maling, saya raos kan, harap balik raos. Gue jangan gawe mbak. Aduh, mancing, ngancur. Apa manfaatnya raos dulu deh masjid? Namun harap barang terang dengan berboyak di masjid itu hukumnya makruh. Namun, ini saat ini baru raos di masjid. 4, Masya Allah. Man takallama bi kalamid dunya ahbatallahu lahu 40 sana. Ya bahasa Nabi, saya raus masalah dunia sekali di masjid, itu hapus pahala ibadahnya selama 40 tahun. Sila jamaah namun tuah sampai di masjid malah sebaru masjid pekerjaan ini kan. Ya Allah, sakina ributan dulang khawatiran pit nempeh kejadian lain. Namun telah sampai masjid jamaah, masuk di masjid, apa yang kita baca? Allahumma firli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. 3 kali. Ya Allah, ampunilah bagiku dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. 3 kali baru masuk di masjid. Sampai di masjid makruh kita duduk apabila belum sholat sunat tahiyat 2 rakaat. Saya masuk di masjid sholat sunat 2 rakaat. Selesai sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat jamaah, berniatlah i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadhil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Namun dia tahu bahasa Arab, sengaja dia berniat i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Nah iya, aku sudah baca salawat niki sila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Berapa kali itu? 80 atau 100 kali. Ya bahasa Nabi bilang jelo malaikat sebentuk isi Allah Ta'ala ajak dunia niki. Nabi gawe malaikat niki mendengarkan atau mengambil orang-orang yang beriman dan membaca sholawat. Bacaan-bacaan sholawat itu diambil oleh para malaikat itu lalu disampaikan kepada Allah. Misal tiang baca sholawat niki Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dibawalah bacaan sholawat yang itu oleh malaikat sampai kepada Allah. Begitu sampai kepada Allah bacaan sholawat itu, kata Rasulullah, ditolak oleh Allah bacaan sholawat itu kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pahala sholawat itu sampai kepada Rasulullah. Sahabat Nabi niki adalah manusia atau dengan sebuah penuh isi rahmat, wah penuh isi pahala. Begitu sampai di hadapan Rasulullah bacaan sholawat itu, namun bahasa yang niki ada itu bahaya. Air niki mari limpah niki kembali kepada orang yang membaca sholawat. Luwet sila kita baca sholat. Mungkin yang belum sampai niki diberikan kesulitan oleh Allah, berbanyak baca sholawat. Mana niki? Nah itu keutamaan dengan membaca sholat. Iya sila keamalan jamaah apabila tiang belum sampai niki mau menjadi orang-orang bahagia dunia dan akhirat. Lalu dendek sudah tinggalan sembahyang. Kuat istighfar kan, kuat membaca selawat, lalu dendek sembahyang. Masya Allah. Nara kena niki, karena hubungan kita dengan Allah apabila kita sholat itu putus. Itu putus. Nah sudah dengar sampai niki kan, sholat. Iya bahasa Nabi waktu-waktu di akhir hidup di atas dunia niki enggak bahasa as-salah ummati as-salah, umatku salat, kerjakan salat. Ya bahasa Nabi begitu mau meninggalkan dunia Nabi kena salat. Salat itu diambil dari kata silah, atau asal kata salat ini adalah silah. Silah itu artinya hubungan kuat.
Jadi namun tiang belum sami niki mengerjakan sholat, hubungan tiang belum sami niki dengan Allah kuat. Nah, namun kuat hubungan tiang belum sami niki dengan Allah, bacalah sholawat itu untuk mempermudah urusan. Jadi Rasulullah atau orang yang paling dekat kepada Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas yang tengah berusaha ini kita berdoa, terutama dengan doa saat khutbah kedua. Jadi muazzin tasniyah atau muazzin kedua, demen bawah selesai khatib kena barakallahu li wa lakum ila al-akhiri selesai. Demen sudah berdoa sini kan, demen sudah lupa bernama bismillahirrahmanirrahim, lalu baca puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, lalu membaca sholawat. Namun tak ibaratan jamaah, cara Nabi Muhammad niki adalah Habibullah, adalah kekasih Allah. Namun tak ibaratan dari tiang berdua bersama niki. Misal tiang berdua yang bija sangat isi yang sayang. Demen sudah datang majok tiang Nabi bahasa, Assalamualaikum guru, aku sudah jauh manisan atau keping 2000. Mbe berbijan yang paling tunah niki, misi dapat yang manisan. Iya bisa berjuluk peng manisan. Nah, dia sudah bila manisan, maju berbijan yang niki, baru belum minta apa yang belum minta kepada saya. Dek dia tunah Nabi sampai dia tunah. Begitu juga semenikah juga tipe Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling rapat, yang paling dikasihi oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta memuji kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita berselawat kepada Rasulullah. Dia minta berselawat kepada Rasulullah, baru kita mohon kepada Allah apa yang kita inginkan, insya Allah Allah akan mengabulkan. Nama niki. Jadi sila dua-dua dan bersolat, dua-dua dan berselawat jamaah. Mara pesan maru niki katuan, ala perlu ganti bahasa niki. Kerja pak protokol Nabi dia kerja niki sangat isi perlu. Dia dong pengajian niki dedek pada tinggalan sembahyang, ya, dedek tinggalan sembahyang dan perbanyak sholawat. Didik, ajak bijajari dan niki masalah iman dan agama. Sehingga dunia niki makin akhir zaman. Wah duit lalu dan manusia, wah duit lalu kelakuan manusia di atas dunia akhir zaman. Mbak dia ulik adik selamat yang belum usah niki. Kita harus kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, baru kita selamat dunia dan akhirat. Muslimat. Tertutup acara niki isi doa. Secara khusus. Lalu saya teman berdoa sila terbaca Fatihah sekali khusus. Di pak keluarga yang belum usah memiliki sesambung tinggal di dunia dalam barzakh, mudah-mudahan keluarga dan orang-orang beriman, orang-orang Islam yang ada di alam kubur diberikan syafaat, rahmat, radhatul jannah fi qabrihim. Lahumul Fatihah. Pesan niki oleh para petugas donatur sak kepeng jam tipak bija jaring dan niki hadiah. Ia tunas pahala Fatihah pada sekali. Mudah-mudahan pada Fatihah yang belum sampai niki diberikan oleh Allah kepada para donatur, dan itu yang memberikan mereka kesehatan selamat dunia dan akhirat, dan semoga rezeki mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وعبادنا ودعاءنا أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا بالإيمان وأحسنا بالإيمان وابعثنا بالإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة وشر القبر وشر الآخرة وقضى لنا ولنا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لأهل القبور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka perhimpunan sudah rangkaian acara pada hari ini. Agar lebih berbaik acara ini, marilah kita berdoa dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba remaja, siapa yang dipanggil? Coba remaja atur. Ben Kamal, Supriyati. Waktu ini ada Pak Samsul dengan Ibahan. Ada Samsul Mahaja. Makin bapak ini dah tu. Makin bapak ini dah. Kita terus kita. Ini kawan. Kawan ini. Sudah buka ekonom watak kandung usaha dunia Anak satu menit kali pulang. Dia sudah anaknya begitu. Unaknya sekali bapak. Nampak ini sudah apa? Kurang sekali dalam pusat.